Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekan semuanya, mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen pemasaran. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-11 dan kita mengambil materi pokok bahasan tentang perilaku konsumen. Sebelum kami memulai perkuliahan pada kali ini, kami sapa dulu rekan-rekan semuanya, apa kabarnya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga mampu melakukan perkuliahan untuk pada kali ini, dan semoga bermanfaat perkuliahan kita pada kali ini. Kami ingatkan juga sebelum kami memulai perkuliahan, untuk absensinya jangan sampai lupa. Nah, kalau nanti saudara lupa absensi, di belakang nanti rugi sendiri kan. Absensinya kurang, nilainya nggak keluar. Baik rekan-rekanku, untuk memulai pertemuan pada kali ini, seperti biasa sebelum kami memulai untuk membahas masalah tentang perilaku konsumen, kami sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang perilaku konsumen. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami dan mengerti perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perilaku konsumen yang berubah secara dinamis. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Baik rekan-rekan, langsung kita masuk pada materi pembahasan. Sebagai pendahuluan atau introduction-nya, kami sampaikan bahwa pasar itu berubah yang sangat cepat. Selain perubahan yang sangat cepat, pasar juga berubah sangat kompleks dan dinamis. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perilaku konsumen. Globalisasi dan teknologi informasi sudah sangat berpengaruh pada perilaku konsumen. Jadi pasar salah satunya dipengaruhi oleh perilaku konsumen, dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi informasi. Anda bisa membayangkan ketika sekarang teknologi informasi sangat pesat. Juga di globalisasi dunia yang sudah menjadi satu. Kita mengakses informasi dengan sangat mudahnya, tanpa batas waktu, tanpa batas jarak. Konsumen akan memerlukan suatu barang, tinggal buka internet, YouTube, dan kelihatan semua yang dibutuhkan. Barang dari model apa, dengan kualitas seperti apa, maupun harga yang diinginkan. Nah, begitu juga baliknya, bagaimana dengan globalisasi? Dunia sudah sangat terbuka, dunia menjadi kecil ketika kita ukur dengan akses informasi tadi.
bagaimana gaya hidup yang ada di Eropa, gaya hidup yang ada di Timur Tengah, gaya hidup yang ada di semenanjung Korea akan bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Produk-produk apa yang ada di belahan-belahan dunia sana, kita bisa mengakses. Produk-produk apa yang ada di Indonesia bisa diakses di luar sana. Nah, konsekuensi dari ini semuanya adalah perubahan perilaku konsumen. Kita contohkan sederhana dengan model pasar digital. Sekarang beli es teh saja tinggal bujul HP. Sambil tiduran kita butuh makan apa sudah diantar. Nah, kondisi seperti ini akan mempengaruhi pola perilaku konsumen. Konsumen dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya akan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan globalisasi. Bagaimana teknologi produksi menjadikan produk yang dihasilkan mempunyai efisiensi dan kualitas produk yang baik. Kalau kualitas produk baik, efisiensi terjadi, yang terjadi adalah produk menjadi lebih murah dengan kualitas yang baik. Ini akan mempengaruhi perilaku konsumen ketika konsumen memilih produk. Bagaimana sekarang membeli baju, bahkan membeli pakaian dalam saja sudah cukup pakai HP. Ini akan mempengaruhi perubahan konsumen. Perubahan yang ada sekat eksternal akan sangat mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Nanti akan kita bicara tentang bagaimana perilaku konsumen. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Kalau mungkin ada yang ditanyakan dulu, mungkin belum ya. Kalau di depan sudah kami sampaikan tentang bagaimana perilaku konsumen yang berubah, yang diakibatkan oleh perubahan teknologi informasi, perubahan peta budaya global, dan segala macam. Sekarang apa toh yang mempengaruhi perilaku konsumen itu? Konsumen bergerak, konsumen berubah, konsumen mencari informasi, dan segala macam. Yang mempengaruhi perilaku konsumen sebenarnya apa sih? Dengan garis besarnya tadi ada globalisasi maupun teknologi informasi. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama budaya. Budaya ini sangat kuat pengaruhnya bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Meskipun kita melihat internet, wah di sana ada produk fashion di Paris yang bagus. Tetapi budaya di sana pakaiannya banyak yang bolong. Pakaiannya belum jadi. Mungkin kita senang. Orang Indonesia mungkin ada beberapa yang senang. Tetapi ketika ini budaya mempengaruhi enggak, akhirnya tidak jadi pembelian. Begitu juga sebaliknya. Misalnya kita ingin menjual produk batik dari Solo. Kita mau jual batik dari Solo, ketika pasar ekspor kita ke Eropa, Amerika, dengan pasar kita yang ke Timur Tengah beda. Karena budaya di sana berbeda. Kalau di Amerika pakai batik yang longgar-longgar, yang banyak jendelanya. Tapi kalau yang di Timur Tengah, batik yang banyak besar-besar pakai jubah. Nah, nilai-nilai budaya yang diyakini akan mendorong ataupun menolak atau menghambat pembelian suatu produk bagi konsumen. Apabila budayanya sesuai, akan mempermudah transaksi pembelian. Tetapi sebaliknya, ketika budaya bertentangan, transaksi pembelian juga terhambat. Sama juga misalnya
di dalam negeri begitu, saudara ingin buka sate sapi di Bali, nggak begitu laku karena budaya sana sapi dianggap keramat. Atau saudara membuka warung babi tapi di tempat kampung muslim, ya tidak akan laku. Budaya akan mempengaruhi perilaku konsumen, baik budaya global maupun budaya yang faktor yang mempengaruhi keduanya adalah sosial. Faktor sosial ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen, yaitu keluarga, kelompok masyarakat, status sosial. Saya ingin mencontohkan status sosial. Ketika kita menawarkan suatu produk bagus kualitasnya, tapi harganya sangat tinggi. Kalau saudara mendengar para artis-artis dan sosialita itu, tasnya saja bernilai ratusan juta, bahkan ada yang bermiliar-miliar. Nah, status sosial akan mempengaruhi. Kalau tas Hermes dijual di Kartosuro ataupun di Purwokerto mungkin hanya beberapa orang, karena tingkat sosialnya berbeda. Lagi ketika kita bicara tentang kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai sosial lokal atau lokal konten yang ada akan sangat menentukan pilihan produk yang dibeli. Apalagi status sosial dalam keluarga. Ketika masih anak-anak, kebutuhannya masih ditentukan oleh orang tuanya. Kalau Anda menjual produk anak-anak, apakah baju, apakah celana anak-anak, meskipun yang menyukai anak-anak, tapi yang menentukan pembeliannya adalah orang tuanya. Karena yang punya pendapatan adalah orang tuanya. Jadi sosial itu, faktor sosial itu akan sangat mempengaruhi terhadap perilaku konsumen. Anaknya senang, tapi ketika tidak dibelikan orang tuanya juga enggak terjadi transaksi pembelian. Yang mempengaruhi perilaku konsumen yang ketiga adalah pribadi atau individu. Karakter individu seseorang akan sangat mempengaruhi perilakunya dalam menentukan produk. Karena apa? Karakter itu akan terbawa juga pada selera. Anda bisa lihat banyak toko, banyak rumah makan, banyak restoran, banyak kafe, tetapi segmennya berbeda. Ya enggak? Ada warung kampus begitu, kantin kampus, segmennya beda. Karena apa? Karakter perilakunya juga berbeda. Dan ini tidak tetap, sangat berubah dan dinamis. Ketika mahasiswanya masih mahasiswa, karena kebutuhan makan dan minumnya masih disuplai oleh orang tua, diatur sedemikian rupa. Tetapi ketika nanti sudah bekerja, mungkin sudah berubah. Pola perilaku konsumen ini sangat dipengaruhi oleh karakter nilai-nilai individu pribadi seseorang. Mau seberat apapun, apalagi kalau sudah bicara dengan kepercayaan. Kepercayaan individu, kepercayaan seseorang itu kalau sudah bicara dengan kepercayaan, keyakinan akan sulit ditembus oleh informasi yang lain. Pribadi atau individu itu akan mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Jelas, kita mau senang barang seperti apa, kita mau punya keinginan seperti apa, kalau kondisi keuangan kita tidak mendukung, kita tidak akan bisa membeli. Artinya apa? Transaksi, meskipun kita senang, meskipun kita mau, tapi kalau tidak ada pendapatan keuangan, tidak akan terjadi pembelian. Nah, keinginan semua keinginan kan banyak, semuanya ingin yang bagus-bagus. Tetapi ketika sudah menjadi kebutuhan, kira-kira ini sesuai tidak dengan kondisi ekonomi saya. Saya Pak Cela ini pengen Jaguar misalnya, mobil Jaguar yang harganya bermiliar-miliar. Kira-kira
kebutuhan memenuhi enggak? Kalau Pak Jari kegiatannya hanya dari rumah ke kampus pakai Jaguar itu kira enggak. Nah, akan terjadi transaksi kalau ada kebutuhan dan terjadilah transaksi apabila ada kemampuan keuangan atau ekonomi yang memadai. Dan yang selanjutnya, yang terakhir terkait dengan yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah gaya hidup. Pola hidup ini akan menjadikan ciri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau saudara lihat dari remaja putri, emak-emak muda, itu kebutuhannya untuk traveling tinggi. Karena menjadi gaya hidup. Tetapi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah matang, gaya hidupnya berbeda. Nah, gaya hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhannya untuk memiliki suatu barang akan sangat menentukan terjadinya transaksi. Tetapi gaya hidup juga akan dipengaruhi oleh income atau pendapatan seseorang. Kita mau gaya seperti artis, kita mau gaya seperti sosialita, tapi pendapatan kita terbatas, ya nggak akan bisa. Gaya hidup ini akan sangat ditentukan oleh perilaku dalam memenuhi kebutuhannya. Gaya hidupnya bapak ibu petani sederhana, tetapi berbalik dengan gaya hidupnya orang-orang yang punya pendapatan tinggi, yang punya mungkin sosialita kelas menengah ke atas. Mau makan aja milihnya yang bertele-tele. Tidak hanya makan untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi bagaimana makan mempunyai gaya hidup. Ya, kalau saudara lihat di beberapa kota itu restoran-restoran kelas mewah kan selalu ramai dan penuh. Karena gaya hidup mereka seperti itu. Bisa makan di rumah, tapi tidak merasa puas. Kalau sudah bicara gaya hidup, perilaku konsumen akan sudah beda. Ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan semata, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Selanjutnya, seperti saya sampaikan, kalau di depan kita sampaikan itulah perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh beberapa hal, 1-5. Nah, selanjutnya secara psikologis, konsumen itu membeli suatu produk akan dipengaruhi oleh beberapa faktor atau beberapa hal. Yang pertama, motivasi. Secara psikologis punya motivasi untuk mendapatkan atau untuk membeli suatu produk. Saya ingin membeli mobil. Dengan sendirinya saya punya motivasi bagaimana untuk bisa mendapatkan mobil itu. Nah, motivasi yaitu dorongan untuk membeli konsumen, untuk pembelian suatu barang oleh konsumen yang didorong keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, yang didorong untuk bagaimana pemuasan keinginannya. Itu motivasi. Yang kedua adalah persepsi. Kalau persepsi itu adalah dorongan, tetapi modelnya, oh ini barangnya seperti apa. Saya kebetulan suka merek kendaraan Honda. Karena apa? Persepsi saya terhadap produk Honda itu adalah kuat, irit, tahan lama. Nah, persepsi konsumen terhadap suatu produk secara psikologis akan mendorong konsumen itu untuk membeli suatu produk. Yang ketiga adalah keyakinan. Saya yakin bahwa produk yang akan saya beli ini akan bermanfaat, mempunyai utilities yang tinggi terhadap kepuasan, terhadap keinginan yang ada di saya. Keyakinan. Dan yang keempat adalah sikap. Bagaimana sikap seseorang terhadap suatu produk. Sehingga kalau sikapnya terhadap produk tertentu itu sudah yakin, ya orang akan membeli dengan mudah. Tetapi kita sudah antisipasi terhadap produk, antipati, mohon maaf, ya didorong-dorong, ditawar-tawarkan pun tidak akan goyah karena keyakinan. Nah,
motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap ini akan mendorong seseorang untuk membeli suatu barang. Gitu. Ada beberapa jenis dalam melakukan keputusan pembelian. Ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Ini penjelasannya banyak. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembelian yang didasarkan pada kebiasaan. Kalau kompleks, ini bagaimana perilaku pembelian itu perbedaan barangnya itu banyak di antara merek-merek. Orang akan memilih berbagai macam. Contoh sederhana. Ini adalah produk consumer good. Kita mau beli sabun mandi gitu aja ya. Macamnya kan banyak sekali. Nah, pola pembelian yang perilaku yang kompleks ini, konsumen akan ditawarkan produk-produk yang berbeda-beda. Manfaatnya sama. Sabun mandi. Yang kedua, perilaku pembelian yang berdasarkan kebiasaan. Oh, biasanya saya minum aqua misalnya. Ya udah, beli yang aqua. Tetapi ketika tidak ada aqua mungkin bisa air minum yang lain. Nah, ini berdasarkan kebiasaan. Kalau saudara melihat kebiasaan itu, ketika saudara melihat bapak-bapak para perokok itu, kebiasaannya itu yang dicari itu enggak ada, mungkin yang lain kan. Kemudian yang ketiga, jenis pembelian yang perilaku pembelian yang ketiga adalah perilaku pembelian terhadap pengurangan disonansi. Artinya apa? Bahwa ketika harga itu mahal, saya senang produk ini mahal. Saya senang produk, tetapi harganya mahal. Nah, kita mencari produk sejenis yang harganya tidak begitu mahal. Kalau kita membeli jin yang kayak gitu kan 500.000 ke atas kan gitu. Tapi disonansi mengatakan oh tidak ada yang Lea, ya yang Lea KW-nya gitu. Lea palsu. Itu pengurangan disonansi. Dan yang keempat adalah perilaku pembelian yang mencari keragaman. Yaitu konsumen itu keterlibatan terhadap satu produk merek tertentu rendah. Artinya apa? Misalnya Pak Jalani biasanya belinya sabun Lux, ternyata adanya sabun Lifebuoy. Ya udah, yang penting dapat untuk mandi. Jadi keterlibatan terhadap produk itu rendah. Termasuk juga ketika mengkonsumsi suatu jasa. Perilaku konsumen ini berubah-ubah dengan sangat cepat. Karena apa? Dia tidak loyal pada satu produk tertentu. Oh, tidak ada sabun Lux, ada Lifebuoy juga adanya sabun Gift. Ya udah, tidak masalah. Yang penting untuk mandi. Daripada kita mandi pakai sabun cuci kan gitu kan. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis perilaku keputusan pembelian. Yang selanjutnya, bagaimana tahu sebetulnya keputusan untuk membeli? Kita bicara tentang perilaku konsumen. Tujuannya adalah kita untuk melihat bagaimana konsumen berperilaku sehingga kita bisa membaca keinginan konsumen itu, bagaimana konsumen berperilaku dengan sendirinya para pemasar dapat memasarkan produknya. Agar konsumen mampu dan mau untuk membeli. Secara teoritis, proses keputusan untuk pembelian konsumen itu ada tahapan-tahapannya. Meskipun tahapan ini berbeda-beda dalam praktek, tetapi secara teoritis, menurut Kotler, ahli pemasaran, guru besar pemasaran, Kotler menyampaikan bahwa proses keputusan pembelian dimulai dari pengenalan kebutuhan. Anda bisa melihat sebetulnya kita belum begitu membutuhkan satu produk. Tetapi karena ada sales promotionnya mengenalkan. Hakikatnya adalah mengenalkan kebutuhan kita.
Dulu saya masih ingat tahun 97 apa berapa ya. HP itu waduh masih sangat mewah. Pertama mahal, kedua mewah. Yang paling utama adalah sinyalnya tidak ada. Nah, ketika orang mengenalkan kebutuhan tentang HP, mungkin masih kecil. Tetapi kalau sekarang, HP itu bukan lagi kebutuhan, sudah tinggal milih merek, tinggal milih harga yang termurah, dengan milih fitur maupun kegunaan yang lebih maksimal. Pengenalan kebutuhan ketika kita melihat suatu proses pembelian, itu memang bisa diawali dari pemasar itu sendiri. Bagaimana pemasaran dengan gigih, kalau saudara melihat ada produk-produk baru kan, yang memasarkan ceweknya cakep-cakep, dandannya juga kelihatan menor-menor kan gitu kan. Karena apa? Produk yang ditawarkan perlu perhatian. Yang ketiga, ketika sudah terjadi pengenalan kebutuhan, kemudian ada namanya perencanaan informasi. Kalau saya membeli produk itu, kira-kira kegunaannya bagaimana? Kalau saya membeli produk itu, kira-kira kebutuhan ataupun kondisi keuangan saya bagaimana? Ini sudah informasi yang direncanakan dengan tepat. Kalau saudara melihat ada produk-produk mobil baru atau kendaraan sepeda motor baru itu, bagaimana gencarnya untuk memberi informasi kepada konsumen. Nah, sebetulnya hakikatnya adalah bagaimana untuk mengolah perilaku konsumen agar tertarik pada produk yang kita tawarkan. Dengan demikian informasi dari berbagai pihak, kalau saudara mencermati ya di lapangan di sekitar kita ada produk-produk baru, termasuk juga kalau biasanya adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menggait minat daripada masyarakat. Seperti apa? Bahkan mungkin kadang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga inilah yang sudah mengatakan pada pembelian yang nyata. Sudah ada evaluasi alternatif. Ketika ada produk baru yang bermacam-macam, ini calon pembeli ini sudah mempunyai alternatif. Saudara ingat, saudara bisa melihat ketika para pengembang itu kalau menawarkan rumah kan belum jadi rumahnya sudah bentuknya sudah kelihatan, ya enggak? Gambarnya, lokasinya, harganya, fasilitasnya kan sudah ada. Itu salah satu menurut Kotler bagaimana tahapan proses pembelian itu. Sudah ada evaluasi alternatif. Kalau saya membeli ini plus positifnya bagaimana? Kalau saya membeli ini kondisi keuangan saya seperti apa? Nah, yang terakhir adalah terjadilah keputusan pembelian. Dari kita mempelajari perilaku konsumen, itu tujuan akhirnya adalah terjadinya keputusan pembelian. Kita membaca watak konsumen, kita membaca kondisi sosial konsumen, kita membaca gaya hidup pola konsumen. Itu hakikatnya adalah bagaimana untuk menjadi terjadinya keputusan pembelian. Ngapain kita bicara banyak tentang konsumen ngabis-ngabisan energi kalau tidak ada keputusan untuk pembelian. Yang akan melakukan pembelian adalah konsumen dengan berbagai latar belakang tadi. Itu rekan-rekanku, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Ya. Kira-kira ada ditanyakan gitu. Kalau tidak ada, sebagai penutup dalam materi pembahasan ini, bahwa perilaku konsumen itu akan selalu dinamis, selalu berubah. Anda bisa membuktikan, bisa melihat orang butuh kebutuhan makan dan minum aja lah. Meskipun COVID-nya sudah berlalu, tapi kebiasaan untuk membeli es teh dengan memanggil itu kan biasa sekarang. Makan siang tidak perlu keluar, cukup
tombol telepon. Itu salah satu contoh bagaimana perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang paling utama yang terjadi adalah globalisasi dan teknologi informasi. Globalisasi akan merubah bagaimana kita melihat dunia dari segala penjuru dengan mudah. Bagaimana perilaku internasional, perilaku dunia yang global dapat kita lihat setiap saat dengan kemajuan teknologi informasi. Informasi tanpa batas. Mengakses informasi tanpa batas jarak dan waktu akan mempengaruhi perilaku kita. Kita bisa melihat produk-produk yang ada di luar negeri, negara-negara maju. Kita bisa melihat kebutuhan yang ada di negara-negara lain. Produk yang ada di sana dibandingkan dengan produk yang ada kita. Begitu juga dengan pola budaya dan pola gaya hidup. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi ini pengaruhnya sangat besar bagi perilaku konsumen. Dengan demikian, manajer pemasaran harus mampu melihat perubahan dinamika yang ada. Sehingga bagaimana kita memasarkan kepada konsumen akan sesuai dengan perilaku yang sedang berkembang. Kita kalau memasarkan suatu produk berbeda dengan situasi kondisi secara umum, lucu. Yang terjadi adalah kegagalan dalam memasarkan suatu produk. Begitu rekan-rekan semuanya, seperti biasa untuk pada pembahasan materi pokok bahasan, kami berikan soal untuk evaluasi dan bahan diskusi. Karena perkuliahan kita jarak jauh, daring, agar saudara dalam memahami materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, sehingga setiap akhir materi pembahasan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang perilaku konsumen? Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Sebutkan. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam perilaku konsumen dan berikan penjelasannya. Yang keempat, sebutkan proses tahapan konsumen melakukan pembelian dan jelaskan. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada kali ini. Sebelum kami akhiri, kami tawarkan dulu, silakan kalau memang ada yang bertanya, diberi waktu, monggo. Kalau tidak ada, kami akhiri. Sekian pembahasan untuk kali ini. Materi pokok bahasan tentang perilaku konsumen. Akhirnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekanku semuanya atas komitmen dan kerjasamanya untuk mengikuti perkuliahan daring mata kuliah manajemen pemasaran. Tidak lupa kami sampaikan, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak khilaf, banyak salah dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.